Halo semuanya, salam jumpa dalam tutorial analisis struktur dengan metode kekakuan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas program bantu yang disebut Realin 2D. Program Realin 2D ini dibuat untuk melakukan analisis struktur dengan metode kekakuan, baik untuk plan truss maupun plan frame. Nah, latar belakang mengapa program ini dibuat, kita tahu bahwa saat ini penggunaan komputer dalam analisis struktur sudah menjadi kebiasaan. Banyak perangkat lunak yang dapat digunakan, seperti SAP, ETABS, STAAD, MIDAS, dan lain-lain. Nah, kalau kita menggunakan program-program komersial tersebut, maka kita tinggal mengisi data, kemudian klik analisis, lalu hasilnya diperoleh. Tetapi program ini dikenal sebagai black box atau ada istilah GIGO atau garbage in, garbage out, di mana apabila isian data kita salah, maka hasilnya juga salah. Sehingga saya kira apabila program-program komersial ini digunakan oleh user yang tidak begitu paham mengenai analisis struktur, maka tentu akan membahayakan. Beberapa ahli juga sudah mengingatkan tentang bahaya penggunaan komputer untuk analisis struktur yang digunakan oleh engineer ataupun user yang tidak ahli. Di sisi lain, kita juga ingin mendorong penggunaan komputer, karena kita juga tahu bahwa dengan menggunakan komputer, maka produktivitas kita akan meningkat, juga tentu akan mengurangi kesalahan apabila dilakukan dengan hitungan manual. Bayangkan kalau kita akan menganalisis struktur yang real dengan banyak derajat kebebasan, tentu kita juga melibatkan ukuran matriks yang cukup besar, dan itu tidak mungkin kalau tidak dilakukan dengan komputer. Untuk itu, maka dalam kesempatan kali ini dibuat program Realin 2D dengan tujuan bahwa langkah analisis ditentukan oleh pengguna, tetapi operasi matriks dan hitungan yang lain dikerjakan oleh komputer. Sehingga program ini dapat dikatakan sebagai jembatan antara program komersial yang tadi sebagai black box dengan hitungan manual, sehingga langkah-langkah analisis ditentukan oleh pengguna, tetapi operasi matriks dan hitungan yang lain dikerjakan dengan komputer. Sehingga program ini sangat cocok digunakan untuk pembelajaran metode kekakuan di kampus, atau bagi yang ingin mempelajari metode kekakuan. Nah, sebelumnya sudah ada beberapa program analisis struktur yang digunakan untuk pembelajaran. Yang pertama adalah program CAL, jadi program ini sangat terkenal, dibuat oleh Profesor Wilson dari University of Berkeley di California pada tahun 79, kemudian 86 dikembangkan lagi. Program ini sangat terkenal dan sangat populer dan banyak dipakai di universitas terkemuka, terutama di Amerika Serikat. Program CAL ini dibuat dalam bahasa Fortran, sehingga bagi yang mengenal bahasa Fortran, tentu kita tahu bahwa dalam Fortran format data itu sangat ketat, sehingga apabila format data yang kita gunakan tidak cocok, maka hasil analisis akan salah atau hasil tidak akan ditampilkan. Demikian juga untuk AIT. Jadi AIT juga ini program yang dikembangkan di AIT, di Asian Institute of Technology di Thailand. Jadi sama seperti CAL, program ini juga ditulis dalam bahasa Fortran yang ditulis oleh Shim dan Profesor Kanok Nukulchai. Karena menggunakan Fortran, maka tentu juga format data harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena kalau tidak kita akan menemui masalah dalam formatting. Kemudian saya mulai mengembangkan program untuk analisis struktur untuk pembelajaran dengan MATLAB. Kemudian saat ini diperluas sehingga dapat juga dijalankan dalam FreeMath dan Octave. Kita tahu MATLAB sangat powerful, tetapi karena ini adalah program berlisensi, tentu tidak semua orang mempunyai lisensi MATLAB. Maka oleh karena itu, akhir-akhir ini saya menggunakan Octave sebagai pengembangan program Realin 2D untuk melakukan analisis struktur dengan metode kekakuan. Selain untuk dua dimensi, yaitu Realin 2D, juga saya sudah mengembangkan untuk analisis struktur tiga dimensi, yaitu Realin 3D. Nah, mengapa program Realin 2D ini sangat berguna untuk analisis struktur dengan metode kekakuan? Karena pembelajaran metode matriks kekakuan menjadi lebih menarik, karena struktur yang dibahas bisa menjadi lebih real, tidak terbatas pada struktur-struktur sederhana dengan jumlah derajat kebebasan yang terbatas. Jadi artinya persoalan yang dibahas tidak terlalu dibatasi dengan jumlah derajat kebebasan seperti pada hitungan manual atau dengan kalkulator biasa. Karena program ini
dikembangkan dalam Octave, maka tentu kita dapat menggunakannya tanpa harus mengeluarkan biaya, karena kita tahu Octave adalah free software atau open source, sehingga kita dapat mendownloadnya dan dapat menggunakan Octave itu. Nah, kita tahu dalam metode kekakuan langkah-langkahnya sangat terstruktur dan modular, sehingga itu mudah diprogram dengan komputer. Langkah-langkahnya adalah bentuk matriks kekakuan batang dalam koordinat lokal atau K kecil, dan matriks transformasi atau T. Kemudian kita bentuk matriks kekakuan batang dalam koordinat global. Jadi kita bentuk K besar yang merupakan perkalian dari T transpos kali K kecil kali T. Kemudian rakit matriks kekakuan batang dalam koordinat global. Jadi K besar ini menjadi matriks kekakuan struktur sesuai dengan vektor tujuannya atau ID-nya. Jadi artinya bahwa kita harus menentukan ID dari masing-masing batang. Setelah itu, bentuk vektor beban P, lalu kita hitung perpindahan global U atau derajat kebebasan. Setelah itu kita hitung perpindahan dalam koordinat lokal. Kemudian kita hitung gaya-gaya batang S dan reaksinya. Nah, saya kira itu langkah-langkah yang kita lakukan untuk menganalisis struktur dengan metode kekakuan. Nah, program Realin 2D untuk plane truss sudah saya buat. Jadi ini adalah beberapa program yang dapat digunakan. Yang pertama adalah COR.M, atau ini adalah digunakan untuk mendefinisikan koordinat suatu titik kumpul. Jadi cara menuliskannya N, suatu titik nodal tertentu, COR, kemudian kita inputkan X dan Y-nya. Kemudian fungsi yang lain adalah MEMT. Program ini adalah digunakan untuk menghitung panjang batang L dan matriks transformasi batang T. Jadi cara menggunakannya adalah L, T, kemudian MEMT, kemudian kita inputkan ujung-ujung batangnya. Jadi titik-titik kumpul yang membatasi batang tersebut. Kemudian KLT, ini adalah K lokal untuk truss. Jadi ini adalah digunakan untuk membentuk matriks kekakuan batang dalam koordinat lokal untuk plane truss. Inputnya adalah E, A, L. Jadi K kecil sama dengan KLT, E, A, L. Kemudian KG adalah K global. Jadi ini digunakan untuk membentuk matriks kekakuan batang dalam koordinat global. Jadi K besar sama dengan KG, inputnya adalah K kecil dan T. Selanjutnya adalah program ASST. Jadi ini adalah untuk merakit matriks kekakuan batang yang sudah dalam koordinat global ke dalam matriks kekakuan struktur sesuai dengan vektor tujuan ID-nya. Jadi cara menggunakannya adalah K, kemudian kita gunakan fungsinya ASST, inputnya adalah K besar, kemudian vektor tujuan ID, dan TDF ini adalah total degree of freedom atau derajat kebebasannya. Kemudian fungsi solve digunakan untuk menghitung perpindahan U. Jadi ini adalah menyelesaikan persamaan linear simultan. Jadi U sama dengan solve K, P. Kemudian fungsi dis T ini digunakan untuk menghitung deformasi batang U kecil. Jadi ini dis dari diseminasi, T untuk truss. Jadi ini menghitung U kecil dari U besar. U kecil sama dengan dis T, kemudian U besar inputnya ID atau vektor tujuan dan T matriks transformasi. Kemudian yang terakhir ini adalah strat. Ini adalah digunakan untuk menghitung gaya batang S. Jadi menghitung S sama dengan K kali U, jadi strat K kecil, U kecil. Nah, itu adalah program-program yang sudah dikembangkan. Kemudian, agar MATLAB dapat mengakses program Realin 2D, maka dapat diikuti langkah-langkah ini. Tetapi karena kita fokus akan menggunakan Octave, maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu penggunaan program Realin 2D dalam Octave. Agar Octave dapat mengakses program Realin 2D, jadi program-program yang tadi, maka yang pertama adalah unduh program Realin 2D yang sudah saya zip, kemudian unzip ataupun ekstrak, dan simpan dalam folder tertentu, misal di sini D, Realin 2D. Kemudian ini yang penting saya kira, agar Octave dapat membaca program Realin 2D, maka perlu dilakukan seperti ini, set path di Octave. Jadi jalankan Octave, kemudian dari menu edit, cari dan klik set path, kemudian pilih add folder, dan dapatkan folder yang tadi, di mana program sudah diekstrak, jadi di Realin 2D misalnya, kemudian klik save dan close. Jadi sebagai contoh kita klik edit,
kemudian klik set path ini, kemudian di sini add folder, kemudian single folder, klik di sini, kemudian kita tambahkan folder di mana program Realin 2D berada. Nah, karena saya akan cancel ini karena saya sudah mengikutkannya di sini, jadi di tempat saya ini adalah folder yang sudah saya simpan, kemudian kita pilih save, di sini klik save, kemudian close, sehingga kita kembali ke layar ini. Jadi ini adalah layar command window di mana sekarang apabila kita panggil fungsi-fungsi tadi, maka fungsi tadi sudah dikenali oleh Octave. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebagai contoh, kita akan melakukan analisis struktur seperti yang tampak di sini. Jadi suatu struktur plain truss. Jadi ini panjangnya 2 meter, 2 meter, kemudian tingginya 1 meter, ini titik 1, 2, 3, 4. Pada titik 4 ada beban horizontal 40 kN ke kanan, kemudian 120 kN ke bawah. Kemudian batang 1 dibatasi oleh titik 1 dan 4, di batang 1, titik 1 dan 4. Batang 2 ini dari 2 ke 4, dari bawah ke atas, sedangkan batang 3 ini dari 4 ke 3, dari kiri ke kanan. Ini adalah data batangnya, jadi E-nya 200 kN per mm persegi, A1 2500 mm persegi, A2 1800 mm persegi, sedangkan A3 sama dengan A1. Nah, apabila kita akan menganalisis struktur ini dengan program Realin 2D, maka dari editor kita ketikkan langkah-langkah seperti ini. Jadi pertama ini persen plain truss, ini tanda persen tidak diproses oleh program, jadi hanya sebagai keterangan. Kemudian kita inputkan N1 COR 0,0, jadi ini koordinat titik 1. Kemudian titik 2, N2 COR 2000,0, jadi ini 2000,0. Kemudian N3 ini COR 4000,0 dan N4 ini 2000,1500. Selanjutnya kita inputkan E 200, A1 2500, A2 1800 dan A3 sama dengan A1. Kemudian ini tanda persen, ini hanya sebagai keterangan, jadi tidak diproses oleh program. Kemudian kita gunakan MEMT1 setelah koordinat titik-titik tadi didefinisikan, maka kita dapat menghitung panjang batang serta matriks transformasi. Misal untuk langkah pertama kita hitung untuk batang 1, jadi outputnya adalah L1 dan T1. MEMT batang 1 tadi dari 1 ke 4, jadi MEMT N1, N4. Ini untuk menghitung L dan T. Kemudian kita bentuk matriks kekakuan dalam sumbu lokal, K1 kecil sama dengan KLT. Inputnya adalah E A1 sudah didefinisikan di atas, L1 baru saja kita hitung di langkah sebelumnya. Kemudian K1 besar, ini adalah matriks kekakuan dalam koordinat global. Kita gunakan KG, inputnya K1 kecil, T1. Jadi ini adalah menghitung T transpose kali K kecil kali T. Kemudian kita definisikan vektor tujuannya, ID, untuk batang 1, ID 1. Kita lihat batang 1 dari 1 ke 4, sehingga vektor tujuannya adalah 00, karena di sini tidak ada perpindahan, dan di sini U1, U2, sehingga 0012. Jadi ID 1, 0012. Nah, ini untuk batang 1, saya kira untuk batang 2 dapat dilakukan dengan cara yang sama. Batang 2, jadi L2, T2, MEMT, batang 2 dari bawah ke atas, N2, N4, ini. Kemudian kita bentuk matriks kekakuan dalam sumbu lokal, K2 kecil, KLT, E, A2, L2. Kemudian kita bentuk matriks kekakuan dalam koordinat global, K2 besar, KG, inputnya K2, T2. Kemudian kita tentukan vektor tujuannya, ID 2, batang 2 dari bawah ke atas, dari 2 ke 4, sehingga ini 0012, sehingga ID 2, 0012. Selanjutnya batang yang terakhir, batang 3 ini, jadi L3, T3, MEMT, batang 3 dari 4 ke 3, sehingga ini N4, N3, kemudian K kecil 3, KLT, E, A3, L3. K3 besar, KG, K global, K3, T3. Kemudian ID 3 dari, ini untuk batang 3 dari 4 ke 3, sehingga vektor tujuannya 1200, U1, U2, 00. Jadi kita sudah membentuk matriks kekakuan batang, baik dalam sumbu lokal dan global, serta vektor tujuan untuk semua batang.
Selanjutnya kita rakitkan matriks kekakuan ini, tetapi sebelumnya kita harus mendefinisikan derajat kebebasannya, sehingga kita tahu derajat kebebasannya 2, jadi ini U1, U2, ya, sehingga kita definisikan 2 untuk menampung matriks kekakuan struktur. Kemudian matriks kekakuan masing-masing batang kita rakit, kita mulai dari batang 1, jadi kita gunakan ASST, jadi K, matriks kekakuan struktur ini sama dengan ASST, kemudian inputnya K1 besar, kemudian ID1, DOF. Jadi artinya adalah K1 dirakit sesuai dengan vektor tujuan ID1 dengan ukuran matriks sebesar DOF atau derajat kebebasan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan batang 2, jadi K yang baru sama dengan K yang lama ditambah kontribusi batang 2. ASST, K2 besar, ID2, DOF. Dan yang terakhir, K yang baru sama dengan K ditambah ASST, jadi K3, kemudian ID3 dirakit sesuai dengan ID3 dengan ukuran sebesar DOF. Jadi sampai dengan langkah ini maka kita sudah mendapatkan matriks kekakuan struktur. Jadi kita lihat bahwa program melakukan proses analisis, tetapi langkah-langkah ditentukan oleh pengguna. Nah, setelah matriks kekakuan kita peroleh, maka kita lihat ini soalnya. Jadi P-nya adalah pada derajat kebebasan nomor 1 ada 40 ke kanan sehingga positif. Kemudian pada derajat kebebasan nomor 2 ada min 120. Sehingga ini 40, titik koma 120, kurung tutup besar. Ini sebagai vektor beban. Kemudian kita hitung perpindahannya dengan fungsi solve. Jadi U besar sama dengan solve. Inputnya adalah K, P. Jadi ini menyelesaikan K kali U sama dengan P. Selanjutnya kita hitung deformasi batang dengan menggunakan fungsi dist. Jadi U1 sama dengan dist, inputnya adalah U, kemudian ID1, T1. Jadi ini menghitung U sama dengan T, atau U1 sama dengan T1 kali U1, tetapi dengan memperhatikan vektor tujuan ID. Nah, setelah deformasi batang kita peroleh, maka kita dapat menghitung gaya batang dengan S1 sama dengan K1 kali U1, atau kita gunakan fungsi ini, S1 sama dengan strep, inputnya K1 dan U1 kecil. Nah, saya kira dengan cara yang sama, kita bisa lakukan untuk batang-batang yang lain. Jadi U2 untuk batang 2, dist U, ID2, T2. Kemudian S2, straight, K2, U2. Demikian juga untuk batang 3, jadi U3, dist U, ID3, T3. S3, straight, K3, U3. Nah, saya kira sampai dengan langkah ini, maka kita sudah dapat menghitung baik itu perpindahan global, perpindahan dalam sumbu lokal, kemudian gaya-gaya batang. Nah, untuk kejelasannya, saya akan menunjukkannya dalam Octave sehingga mudah dipahami oleh kita semua. Jadi, kita akan menuliskan atau membuat file yang berisi langkah-langkah untuk melakukan analisis struktur yang tadi. Jadi, kalau kita klik di editor sini, jadi kita akan ditampilkan suatu editor seperti ini. Kemudian langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan dapat dituliskan di sini. Jadi sebagai contoh, jadi N1, jadi kita mulai atau kita beri keterangan dulu, ini adalah program Plan Trust gitu. Kemudian N1 sama dengan COR 0,0. Kemudian ini tidak diberi tanda titik koma supaya nanti hasilnya dapat ditampilkan di layar. Sedangkan tadi kalau diberi titik koma maka hasilnya tidak ditampilkan di layar. Kemudian N2, COR N2 adalah, jadi N2 2000, 0. Kemudian N3 adalah ini, jadi 4000. Gitu. N3 sama dengan COR 4000, 0. Kemudian setelah itu, setelah kita definisikan titik-titik nodalnya, kita inputkan datanya 200 tadi ya. 200, kalau mau diberi keterangan ya, ini satuannya tadi kilonewton per milimeter pangkat 2, begitu. Kemudian A1, tadi datanya adalah 2500. Kemudian A2 sama dengan 1800. Kemudian A3 sama dengan A1, ya.
Nah, setelah itu kita gunakan fungsi MEMT untuk menghitung panjang batang dan matriks transformasi untuk batang 1 dulu. Jadi kurung buka besar L1, T1 sama dengan MEMT dari 1 ke 4. N1, N4. Kemudian kita bentuk matriks kekakuan batang, K1 kecil, KLT inputnya adalah E, kemudian A1 yang sudah diinputkan di atas, kemudian L1 yang baru saja kita hitung. Kemudian K1 besar, jadi K global, KG, inputnya adalah K1 kecil, T1. Kemudian kita harus membentuk vektor tujuan ID1. Jadi kita lihat batang 1 dari 1 ke 4 sehingga ID-nya 0012 ya, seperti yang tadi sudah kita bahas 0012. Nah, ini untuk batang 1, untuk batang 2 dapat dilakukan dengan cara yang sama. Jadi L2, T2 sama dengan MEMT batang 2 dari 2 ke 4, N2, N4 gitu. Kemudian K2 sama dengan KLT E A2, L2. Selanjutnya K2 besar sama dengan KG, K global. Inputnya adalah K2 kecil, T2. Kemudian kita harus membentuk ID-nya, ID2, batang 2, jadi dari 2 ke 4, jadi 0012. ID2, 0, spasi 0, spasi 1, 2. Kemudian kita lanjutkan dengan batang 3, L3, T3, sama dengan MEMT, batang 3 dari atas ke bawah, dari 4 ke 3, jadi MEMT N4, N3. Selanjutnya K3 kecil, KLT, K lokal untuk trust, jadi inputnya adalah E, kemudian A3, L3. Kemudian K3 besar, KG, K global, inputnya adalah K3 kecil, T3. Selanjutnya ID untuk batang 3, sama dengan karena tadi dari 4 ke 3, sehingga ini 1200. 1200. Nah, selanjutnya harus kita rakit masing-masing K ini. Jadi kita tetapkan degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya. Kita tahu derajat kebebasannya 2. Nah, kemudian kita dapat mulai merakit matriks kekakuan ini. Jadi kita gunakan fungsi ASST. Jadi K sama dengan ASST. Kemudian mulai dari batang 1, K1 inputnya, kemudian dirakit sesuai ID-nya. Dirakit sesuai ID-nya, kemudian ukurannya adalah DOF. Ini adalah kontribusi batang 1, kemudian K yang baru sama dengan K yang lama, ditambah ASST, kemudian kontribusi batang 2, K2, ID2 dirakit sesuai dengan ID2, kemudian dengan ukuran DOF. Dan yang terakhir, batang 3, K sama dengan K yang lama ditambah ASST, kontribusi batang 3, kemudian ID3, DOF. Nah, sampai dengan langkah ini, maka kita sudah mendapatkan matriks kekakuan struktur. Selanjutnya, seperti tadi, kita definisikan vektor bebannya P sama dengan, tadi bebannya adalah 40 dan min 120 pada derajat kebebasan pertama dan kedua. Itu, kemudian kita hitung perpindahan dengan solve. Jadi inputnya adalah K dan P. Jadi ini adalah perpindahan struktur, kemudian kita hitung deformasi batang, jadi U1 sama dengan, jadi fungsinya adalah di T, kemudian inputnya adalah U besar, jadi kemudian ID-nya, ID1 dan T1. Jadi ini adalah deformasi batang, selanjutnya S1 sama dengan stress, jadi dari stress untuk truss, inputnya adalah K1, U1. Nah, sampai dengan langkah ini, maka kita sudah mendapatkan baik deformasi batang maupun gaya batang untuk batang 1. Untuk batang 2 dan batang 3 dapat dilakukan dengan cara yang sama, jadi U2
sama dengan dist u, id2, t2, kemudian s2 sama dengan stret k2, u2, ini untuk batang 2, selanjutnya u3 untuk batang 3, dist u, id3, t3. Dan yang terakhir S3, gaya batang 3 adalah stret K3, U3. Nah, sampai dengan langkah ini maka kita sudah dapat menghitung perpindahan, deformasi, dan gaya batang. Kita simpan jadi file, save file as. Jadi kita simpan di directory yang kita inginkan. Misal kita beri nama CT1 gitu ya untuk memudahkan. Kemudian kita kembali ke Octave command window yang ini, jadi pastikan bahwa sekarang current directory-nya kita pilih ke tempat file CT1 disimpan. Jadi tadi saya simpan di bahan kuliah, kemudian SMM, kemudian latihan. Di sini. Jadi ini file CT1-nya ada. Kemudian kita jalankan di sini, jadi CT1. Kemudian setelah kita jalankan, maka akan ditampilkan hasilnya. Oh, ini ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, kita kembali ke editor yang tadi. Jadi kita lihat N4 itu salah gitu. N4 karena N4 belum didefinisikan ya. N4 sama dengan COR 2000, 1500. Nah, saya kira tampak juga di sini bahwa apabila ada kesalahan, kita dapat dengan mudah kita memperbaikinya. Jadi kita simpan kembali file save file. Kemudian kita kembali ke sini, kita jalankan kembali tadi CT1 begitu ya. Jadi kita lihat sekarang sudah ada hasilnya. Nah, dari contoh ini juga tampak bahwa dengan menggunakan program Realin 2D ini, maka dengan mudah analisis struktur dengan metode kekakuan dilakukan. Dan tadi juga apabila kita melakukan kesalahan, maka dengan mudah juga filenya kita edit dan kita jalankan kembali. Sehingga dengan demikian maka hasilnya dapat mudah diperoleh. Nah, saya kira itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.